Kalau kita ngeliat di sini, ini mesinnya besar juga ya, tapi ternyata ini bukan mesin. Dan kerennya lagi nih ya, jadi mobil ini ada fitur namanya V2L atau Vehicle to Load. Gampangnya mobil ini bisa jadi genset. Seperti yang udah dijanjikan pada episode sebelumnya, kita mereview Hyundai Kona Electric Facelift 2021. Dan sekarang kita dapat unitnya, Hyundai Ioniq 5 2022. Apa aja yang ada di dalam mobil ini, fitur apa aja, kemudian berapa sih tenaga baterai dari Ioniq 5 ini, kita akan cek di video selanjutnya. Oke, sebelum kita mulai untuk mereview Hyundai Ioniq 5 ini, sebelumnya saya juga berterima kasih kepada Hyundai Pegangsaan, khususnya kepada Mbak Kiki dan Mas Iman yang udah memberikan akomodasinya sehingga kita bisa mereview dari Hyundai Ioniq 5 ini. Untuk kontak personnya nanti akan kita tampilkan di layar. Oke, kita langsung mulai aja. Hyundai Ioniq 5. Hyundai Ioniq 5, mobil revolusioner tahun 2022. Ini sangat menggebrak di tahun 2022. Mobil listrik pertama dari pabrikan besar yang diproduksi secara massal di Indonesia. Dan Hyundai berani untuk merakit mobil ini full di pabrik mereka di Cikarang. Dari tampilan, saya cuma bisa bilang, wow, keren banget. Bener-bener futuristik dan bener-bener baru. Kita bisa melihat dari segi bentuknya, desainnya, bener-bener ya inilah mobil dari masa depan yang seakan-akan datang di saat ini. Dengan desain yang benar-benar simple, clean, minimalis, tapi tetap memunculkan aura sportinya. Mobil ini masuk ke kategori SUV, walaupun kita tahu bentuknya kalau kita lihat ini mirip-mirip hatchback, tapi ternyata dimensinya nggak bisa dibilang kecil sih. Bahkan mobil ini punya wheelbase lebih panjang daripada Hyundai Palisade, 3 meter, dahsyat. Kemudian dimensinya sendiri nanti ada perbandingannya, dimensinya ini hampir-hampir di atas, bahkan di atas dari Honda CR-V kalau nggak salah ya. Jadi dengan dimensi yang sebesar ini dia masuk ke kategori SUV, walaupun tampilannya kita bisa lihat siluetnya mirip hatchback dan ground clearance-nya nggak terlalu tinggi juga ya, hanya 160 mm. Tapi bener-bener ini mobil revolusioner, mobil listrik dari Hyundai. Oke, kita pengen tahu apa aja sih yang ada di dalam mesinnya, terutama mesin motor listriknya ya dan baterainya. Kita cek dulu ke ini, ke kap mesinnya. Oke, kita buka dulu. Ini kap mesinnya sudah dilengkapi dengan hidrolik, jadi udah lebih enteng untuk ngangkatnya. Kalau kita ngeliat di sini, ini mesinnya besar juga ya, tapi ternyata ini bukan mesin. Ini adalah ya bagasi atau disebutnya apa, frunk ya, front trunk ya. Jadi di sini ada bagasi yang bisa buat naruh barang, lumayan besar juga di sini. Walaupun anget tapi nggak sepanas mesin bensin pada umumnya ya. Ini mesin listrik ini bener-bener dia menghemat space. Jadi di sini nggak ada lagi mesin yang ada nanti di sini ada baterai juga, aki. Di sini juga ada beberapa tabung radiator buat pendinginan juga. Dan ya inilah dari segi mesinnya dilihat padat karena memang ada bagasi ini. Dan Hyundai Ioniq 5 ini ada dua tipe. Yang pertama dari standar range dan long range. Untuk standar range-nya sendiri dia dibekali baterai kalau nggak salah sekitar 50 kWh ya, itu dengan tenaga 170-an PS dan torsinya 350 Nm. Dan untuk yang long range-nya dia dibekali dengan baterai sekitar 72 kWh kalau nggak salah, kemudian dengan tenaga sekitar 217 PS dan tetap sama torsinya di 350 Nm. Bisa bayangkan mobil yang long range-nya itu sekitar 217 PS itu angka yang sangat besar ya. Di atasnya, bahkan di atasnya Civic Turbo atau CR-V Turbo. Kemudian dengan torsi 350 itu hampir sama dengan torsinya Innova Diesel.
Kemudian dari baterai yang tadi ada long range dan standar range-nya. Kalau standar range itu dia bisa full baterai itu bisa mencapai jarak sekitar 350-an kilometer. Bahkan klaim dari Hyundai mencapai 381 km dari 100 sampai minim itu baterai. Dan untuk yang long range-nya, dia sendiri dari masing-masing tipe standar range dan long range dia punya tipe varian, yaitu Prime dan Signature, di mana Signature adalah tipe tertinggi dari masing-masing kelas yang tadi long range atau standar range-nya. Untuk yang long range-nya, yang Signature atau tipe tertingginya dia bisa mencapai jarak 450 km sekali charge. Dan tipe yang Prime-nya atau yang di bawahnya bisa lebih sadis lagi, 480-an kilometer sekali charge. Itu angka yang untuk saat ini mobil listrik wow ya, karena sekali charge itu bisa pulang balik Bandung, bahkan lebih ya, sekitar 400 km itu bisa pulang balik Bandung, itu udah masih ada sisa banyak di situ. Oke, untuk pengecasannya sendiri kita pengen banyak dari teman-teman umum atau masyarakat umum masih penasaran, mobil listrik ini sebenarnya akomodatif nggak sih untuk dipakai harian? Apalagi misalkan kalau kita tahu sekarang harga bensin udah lagi mahal ya, dari Pertamax series, kemudian solar juga Pertamina Dex Lite-nya itu udah mahal gitu. Seberapa worth it sih kita punya mobil listrik gitu? Untuk pengecasan sekali cas di SPKLU, sekali cas sampai full itu dia hanya memakan biaya sekitar 70.000 saja. Itu bisa full. Kalau yang tadi saya bilang standar range 380 km itu sudah bisa dicapai dari kita ngisi cuma 70.000 aja. Coba teman-teman bayangin kalau misalkan kita punya mobil bensin, untuk sekali isi full aja bisa 400 ribuan, dan itu mungkin jaraknya 300 kilometeran lah, hampir sama ya. Nah, apalagi yang tipe long range nya di atas 400. Ini benar-benar dahsyat. Dan untuk pengecasannya sendiri, setiap kita membeli Hyundai Ioniq 5 ini, kita juga akan dikasih oleh Hyundai wall chargernya, sama seperti Kona ya. Hyundai-nya akan memberikan wall charger free, dan itu bisa diinstal di rumah dengan minimum requirement-nya 7.700 watt. Dan juga pasti akan dibekali dari portable chargernya, di mana portable chargernya hanya meminta sekitar 2.700 watt saja, tapi pengecasannya lebih lama, sekitar 19 jam. Dan kalau pakai wall charger kita hanya butuh sekitar waktu 6 jam. Dan kalau kita ke SPKLU yang udah banyak tersedia di tempat-tempat umum, kita hanya butuh waktu 50-60 menit untuk isi full baterai dari Hyundai Ioniq 5 ini. Jadi bisa dibayangkan bagaimana akomodatifnya Hyundai Ioniq ini untuk dipakai harian. Cuman mungkin akan repot ya, kalau sekarang mungkin akan masih repot ketika kita keluar kota, karena di luar kota masih jarang ada stasiun pengisian kendaraan listrik. Tapi kita bisa bawa portable chargernya, walaupun ya akan lama juga yang ngecasnya. Oke, balik lagi ke desainnya. Di sini dia punya lampu ini kotak, ikonik banget. Lampunya kotak, DRL-nya kotak, kemudian di dalamnya ada LED reflektor. Kemudian juga ada di sini ada fog lamp-nya. Sein-nya juga menyatu di sini. Kemudian di sini udah nggak ada grill lagi ya, karena udah nggak butuh pendinginan buat radiator besar. Jadi di sini yang ada air scoop. Nah, air scoop ini otomatis membuka menutup ketika si motor starter tadi butuh pendinginan. Jadi kita nggak bisa ngeset ini dibuka ditutup, tapi memang otomatis dari mesinnya. Oke, clean banget dari bentuk grill depannya, clean. Sekarang kita ke samping. Oke, ini adalah bagian samping dari Hyundai Ioniq 5. Kita mulai dari ban yang digunakan. Hyundai Ioniq 5 yang saya review saat ini adalah tipe yang standar range yang Prime. Bedanya apa aja sih dengan yang Prime dengan yang Signature? Yang pertama, selisih harga lumayan ya, sekitar 50 juta. Untuk tipe yang Signature lebih mahal gitu. Nah, tipe Signature itu lebih mahal, tapi memang fitur yang kita dapatkan jauh lebih di atas yang tipe Prime ini. Tapi yang tipe Prime ini juga udah cukup banget ya buat kita harian, buat kita fitur-fitur yang ada di sini juga udah cukup. Nah, yang kedua bedanya di velgnya. Untuk yang Prime ini dia pakai ban ring 19 dengan ban dari Michelin Primacy. Kemudian untuk yang Signature dia dapat ban 20 inci yang desainnya juga menarik banget, dan menariknya lagi adalah bannya dari Michelin khusus EV atau electric vehicle. Jadi bener-bener ban yang didesain khusus untuk EV. Dan for your information,
Hyundai Ioniq 5 ini adalah mobil Hyundai pertama yang dibangun di atas platform eGMP atau Electric Global Module Platform. Artinya ini bener-bener mobil dikembangin dari awal, dari nol, dari mulai desain ini khusus untuk EV. Jadi beda dengan yang Hyundai Kona kemarin kita review. Hyundai Kona itu diambil dari basisnya adalah Kona bensin, kemudian diberi mesin atau motor listrik. Kalau yang ini Hyundai Ioniq 5 ini bener-bener murni dari dibangun dari platform mobil listrik. Jadi benar-benar semua desain nanti kita akan ke dalam, yaitu benar-benar clean, minimalis, dan memang benar-benar didesain untuk mobil listrik. Oke, dari bannya kita beralih di atas ban ini. Ini ada over fendernya bagus juga ya, ada semacam kayak motifnya gitu, lucu juga di sini. Kalau yang tipe prime ini diberi warna aksen plastik hitam seperti ini. Kemudian beralih ke samping, di sini juga ada blind spot monitoring. Nah, handle pintunya nih menarik banget. Sistem hidden seperti ini, jadi tidak kelihatan sampai kita pencet di ujungnya. Karena ini tipe prime, kita harus pencet manual. Kalau untuk yang tipe signature, ketika kita membawa kuncinya, kita dekatkan, dia akan otomatis ngebuka berbarengan dengan si spionnya. Jadi welcome light-nya itu, kalau welcome sign-nya, kalau kemarin Kona itu hanya spionnya, kalau yang tipe prime juga hanya spionnya. Nah, kalau tipe signature, dia akan kebuka handle pintunya dan siap untuk kita buka seperti ini. Oke, beralih ke belakang, pintu belakang juga sama, handle-nya juga model seperti yang di depan. Kemudian di sini ada side skirt-nya, ada cover-cover juga di sini. Ya, ini memunculkan kesan bahwa dia memang benar-benar SUV, walaupun tadi saya bilang ground clearance-nya termasuk ukurannya rendah ya. 160 mm itu hampir sama dengan Honda Brio kayaknya. Oke, di belakangnya juga kita dapat ban 19 inci juga. Profilnya 235/55. Ini salah satu ban yang besar juga ya kalau buat mobil harian, mungkin jarang banget ada ring 19 seperti ini. Dan kemudian di belakangnya juga kita udah mendapatkan dari rem cakram. Beralih ke belakang, tarikan desainnya ini benar-benar harmonis dari belakang, dari depan ke belakang. Kemudian di sini ada pengisiannya, tempat pengisian dari chargernya. Kalau yang tipe signature, kita bisa atur dari remote. Kalau yang tipe prime-nya kita pencet di sini. Oh, nah seperti ini. Di sini juga kita juga bisa nutupnya hanya pencet close. Oke, mungkin cukup dari samping, kita langsung ke belakang. Oke, ini adalah bagian belakang dari Hyundai Ioniq. Ini yang saya bilang, ini mobil bener-bener desainnya wah banget ya, bener-bener saya impress banget sih ngeliat ini mobil, dari desain dari depan, samping, dan belakang. Pas ngeliat belakangnya, terutama belakangnya ini, lampu belakangnya itu kayak zaman dulu gitu. Jadi bener-bener titik-titik pixel seperti ini, dia juga mengotak nanti bentuknya, dan simple tapi berkelas banget. Dan ini tarikan dari kotak-kotaknya ini di dalamnya ini kayak di dalam kaca ya. Jadi dilapis kaca lagi, di luarnya ada kaca, terus tulisan Ioniq 5. Ini desainnya bener-bener sinergi banget dari depan ke belakang dan cantik banget. Kemudian juga di sini ada high mount stop lamp. Kemudian juga kita buka bagasinya, karena ini tipe yang prime, dia masih manual. Nah, kalau tipe signature kita bisa dapetin power back door juga, jadi udah benar-benar otomatis juga. Dan dia ada satu fitur yang kalau dia menutup begini, ketika dia menutup, kita bawa kuncinya, dia akan ngebaca bahwa ada kuncinya, dia akan berkedip 3 kali dan ngebuka sendiri. Tapi karena ini yang tipe prime belum ada, kita masih manual bukanya, tapi nggak terlalu berat juga sih ya. Dan ini bagasinya top deh pokoknya, lebar dan luas. Ini kita bisa masukin koper besar tiduran nih sebanyak 2, bahkan kalau ditumpuk mungkin 3 ya. Ini juga kita dapetin ruang bagasi yang cukup enak, walaupun ini tinggi ya, jadi nanti akses buat masuk sih enak, nggak perlu banyak effort, tapi kapasitasnya jadi terlalu ini aja ya, terlalu kecil karena ini tinggi banget ininya. Dan di dalamnya ini biasa kita nanti dapat portable chargingnya. Kemudian ini sama seperti Kona kemarin, kita udah nggak dapetin spare tire, kita dapetinnya tire mobility kit, yaitu kalau misalkan darurat bannya kempes atau bocor, kita suruh nambel sendiri. Kita udah dapet cairan buat nambelnya dan pompa elektriknya. Di sini juga rapi, clean. Nah, cuman ini lampu belakangnya masih halogen kuning gini ya, belum LED putih, padahal lampu plat nomornya udah LED.
Oke, cara nutupnya pun yang tipe prime masih harus ditarik. Lumayan berat nih kalau nariknya. Oke, sip. Kemudian ke bawah ini ada bumper belakangnya juga cakep ya, desainnya ini selaras banget sama lampu stop lamp-nya. Kemudian di belakang ada di bawahnya ada sensor parking 4 titik, dan ya udah nggak ada lagi namanya muffler atau knalpot mobil listrik. Oke, yang terakhir kita bahas dari Hyundai Ioniq 5 ini adalah harganya, di mana Hyundai Ioniq 5 ini dijual dari harga 700 sampai 829 juta untuk tipe tertingginya. Dengan harga segini, menurut saya ini sangat worth to buy banget, karena kita mendapatkan mobil listrik yang senilai dari ini itu bener-bener fungsionalitasnya, kemudian fitur-fiturnya ini udah wah banget. Jadi demikian review kita dengan Hyundai Ioniq 5 ini. Terima kasih sebelumnya. Kalau yang belum subscribe di channel Dad's Hobby, tolong di subscribe dan tolong nyalakan tanda notifikasi supaya selalu dapat update video dari kita. Sekali lagi terima kasih kepada Hyundai Pegangsaan yang sudah memberikan unitnya untuk kita tes. Dan sebenarnya kita test drive ya kemarin ya, dan bener-bener ini mobil enak banget sih, saya bilang sih enak banget. Jadi buat teman-teman yang mau nyoba test drive bisa datang ke Hyundai Pegangsaan dan bisa kontak person dari yang tadi saya bilang ada Mbak Kiki dan Mas Iman. Oke, terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. We'll all just fight till we die. Is this an argument or just the start of it? Either way, I don't wanna be a part of it. Can I just get some space? I don't have the heart for this. I can't be picking up the pieces, fixing scars from this. Is this an argument or just the start of it? I wanna drive away so I can be so far from it. I wanna find a place where no one breaks their promises, or maybe drown myself in something that is bottomless.